mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Kenapa kau menangis, Adik Tri? Kenapa? Apakah perkataanku salah? Ataukah aku telah membuatmu kecewa? Tidak. Tidak apa-apa, Kakak. Kakang Suwung tidak salah apa-apa. Hanya memang nasibku yang buruk, Kakak. Kakang, bagaimana jika ada orang yang akan membunuhku, Kakang? Dia harus berhadapan dengan aku. Dia adalah guru. Hah? Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbang. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Nini Susur, Beni sebagai Surak Caniwat, Ai sebagai Nini Tri, Heni sebagai Nini Catur, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, lolosnya Nini Tri dan adik-adik seperguruannya dari kerubutan para murid-murid Gunung Putri. Apakah yang akan dilakukan oleh Nini Susur setelah kedatangan para muridnya itu? Apa yang diduga oleh Nini Susur ternyata benar adanya. Mereka yang datang berkuda 4 orang adalah murid-murid Pringgading, Nini Tri, Nini Catur, Nini Panca, dan Nini Sat. Bagus. Kalian memang benar-benar anak murid Pringgading yang sejati. Guru, murid mengaturkan salam hormat. Iya. Oh, senang hatiku melihat kalian datang dengan tak kurang suatu apapun. Tri, kemari lebih mendekat kau. Aku ingin mendengar wartamu. Semuanya sudah beres, bukan? Berkat doa dan restu guru, murid tidak kurang suatu apapun, Guru. Dan mengenai tugas untuk murid, sebenarnya murid tidak berani mengatakan bahwa usaha murid beres seluruhnya, Guru. Apa kataku? Pekerjaan semacam itu bukan urusan yang harus dipercayakan kepada bocah-bocah seperti... Ngomong apa kau, Caniwat? Coba, Tri, ceritakan sejelasnya. Aku ingin mendengar laporanmu secara terperinci. Kau ingat bukan? Bagaimana resikonya apabila kau gagal memikul tanggung jawab itu? Murid ingat, Guru. Apabila murid gagal mengerjakan tugas itu dan masih hidup, maka murid harus menjalani hukuman pasung selama 5 tahun, Guru. Bagus. Ingatanmu cukup bagus. Sebagaimana adikmu Nini Sapti yang mendapat tugas jadi sintren di Bumi Ayu.
dia telah berhasil melukai seorang yang bernama Anusagelang itu dan merusak perkampungan-perkampungan di sekitar Kedemangan itu, maka dia lolos dari hukuman pasung. Nah, kau Tri, gagal atau berhasilnya kau harus bicara terus terang. Ampun, Guru. Kakang Suwung telah sanggup memberikan ramuan itu kepada Kiai Ageng Praja, Guru. Loh, kok hanya sanggup? Ramuan itu sudah diminum Kiai Ageng Praja atau belum? Ramuan itu telah aku serahkan kepada Kakang Suwung, Guru. Dan dia bersumpah untuk memberikan ramuan itu, mencampurkan ke dalam air minum Kiai Ageng Praja, Guru. Bersumpah? Ramuan itu sudah diminum atau belum? Ampun, Guru. Tentang sudah diminum atau belum, aku tidak berani mengatakannya, Guru. Karena sejak Kakang Suwung menerima ramuan itu, Kakang Suwung belum balik menjumpaiku lagi, Guru. Kakang Suwung. Kau boleh panggil anak murid Gunung Putri itu dengan sebutan monyet atau munyuk atau babi sekalipun. Apa? Pakai kakang segala. Aku tidak menyuruh kau jatuh cinta pada monyet kecil itu, Tri. Aku tidak menyuruh kau benar-benar terpikat oleh dia. Apa kataku? Hah? Apa kataku? Memangnya pekerjaan meracuni orang itu pekerjaan Tutup mulutmu, Caniwat. Jangan kau pandang rendah murid-muridku. Dia berhasil bekerja dengan baik atau gagal, itu semua urusanku. Tugasmu kan hanya nonton, melihat hasilnya, lalu buru-buru kembali ke Master Cornelis sambil mengibas-ngibaskan ekor, melapor sambil minum susu dan makan keju. Parot! Kau menghina aku, Nenek Susur. Kalau tak mau dihina, jaga mulutmu. Tri, bicara yang benar. Ramuan itu sudah diminum Kiai Ageng Praja atau belum? Kalau belum, kenapa kalian kembali dengan tanpa malu begini? Guru, laki bernama Sung itu memang belum kembali menemui Kakang Tre. Tetapi dari adanya bunyi kentongan titir di seluruh Gunung Putri yang menandakan adanya Rajapati, maka menurut hematku, kalau tidak Kiai Ageng Praja yang telah terkena racun, mungkin lelaki bernama Sung itu mati dibunuh oleh gurunya, atau mungkin dua-duanya. Maksudmu bunyi kentongan terjadi Rajapati itu mendadak terdengar di Gunung Putri? Apakah setelah Suwung membawa ramuan itu, Tri? Betul, Guru. Kau tidak perlu cemas kalau murid Gunung Putri itu mampus, Tri. Lelaki itu tak cukup berharga untuk menjadi suamimu. Apalagi kalau dia memang benar-benar mau meracuni gurunya. Dia tidak ubahnya seekor anjing yang menggigit tangan yang menyuapi makanan ke mulutnya. Banyak lelaki yang menginginkan murid Pringgading. Lupakan dia kalau memang dia telah mampus. Tetapi, dapatkah dipastikan bahwa kentongan Rajapati itu mengisyaratkan tentang terlukanya Kiai Ageng Praja oleh racun? Atau mampusnya lelaki bernama Suwung itu? Bagaimana kalau ada kejadian Rajapati yang lain, Tri? Catur, bagaimana? Kecuali adanya bunyi kentongan itu, Guru. Seluruh bukit itu menjadi sibuk dan kalang kabut. Para murid Ki Sawung maupun Ki Suwung menyebar ke seluruh penjuru perguruan. Tetapi terlihat olehku bahwa mereka seperti saling menyalahkan atau saling mengutuk. Ya, mungkin juga. Bagaimana menurut pendapatmu, Surak Caniwat? Loh, kenapa bertanya kepadaku? Apakah aku sudah boleh membuka mulut? Brengsek. Sekarang aku inginkan pendapatmu. Ya. Baiklah. Adanya bunyi kentongan titir Rajapati maupun kesibukan di seluruh perguruan itu, apalagi di antara para murid itu terjadi saling menyalahkan dan saling mengutuk, itu memang pertanda keberhasilan pekerjaan Suwung. Betulkah begitu? Tunggu dulu. Jangan terlalu cepat kegirangan dulu, Nini. Bisa saja terjadi sebaliknya. Sebelum Suwung berhasil memasukkan ramuan pemberianmu ke dalam minuman Kiai Ageng Praja, dia keburu ketahuan. Nah, kalau begitu yang terjadi, kentongan titir Rajapati itu hanya mengisyaratkan mampusnya Suwung yang dibunuh oleh gurunya. Tri, bagaimana ini? Apakah... Guru, menurut penuturan Kakang,
Suwung, Kiai Ageng Braja yang tengah menjalani semedi itu hanya sewaktu-waktu saja turun dari sanggar Pamelengan. Apabila untuk keperluan minum, Guru, dan yang selalu menyediakan kendi minuman, mengisi atau mengganti airnya dengan yang baru, itu adalah pekerjaan Kakang Suwung. Bicara yang benar. Maaf, Guru. Kalau menurut pendapatku, pasti ramuan racun itu telah terminum oleh Kiai Ageng Braja, Guru. Iya, masuk akal juga. Apalagi racun pemunah semangat buatan Pringgading itu adalah tanpa bau dan tanpa warna. Setelah orang meminumnya, beberapa saat kemudian, orang baru merasa bahwa keracunan apabila ia mengerahkan tenaga dalam. Bagus, bagus. Paman Caniwat, apakah salah pendapatku ini? Kau ini, sikapmu ini seperti anak-anak Nenek Susur. Kadang-kadang aku juga jengkel terhadapmu. Kukira pendapatmu tidak salah, Nini. Besar kemungkinannya apa yang kau perhitungkan itu tepat. Apa kataku? Murid-muridku hebat, bukan? Masih harus dibuktikan, Nini. Oh, dibuktikan bagaimana? Ya, harus dibuktikan. Kita berangkat ke sana dan menyerbu secepatnya. Ampun, Guru. Murid Gunung Putri yang bernama Sawang, aku tidak melihatnya. Dan kata Suwung, kakaknya itu sedang pergi untuk suatu urusan di Jayakarta, Guru. Bagus, semuanya bagus. Aku akan segera melapor kepada pemimpin besar untuk segera kita berangkat pagi ini. Sehingga menjelang senja kita bisa sudah mengurung Gunung Putri. Keparat. Apa itu? Hei, Nini Susu, kalau kau mau berangkat sekarang, rawat dulu para penjaga yang tak berguna itu. Jahanam, tunggu! Hei, pengemis busuk, tunggu! Mau minggat kemana kau? Berdebah! Ayo tangkap! Tangkap! Apakah kalian mampu menandingi larinya kudaku, ha? Iya, 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 iya. Berdebah busuk! Ayo, kejar! Penyok! Kalau tidak segera minggat, aku binasakan raja pengemis itu. Nini Susu dan kalian semua, ternyata kalian telah merencanakan sesuatu yang busuk, yang sangat memalukan itu. Kau memang bisa meracuni atau membinasakan Ki Ageng Braja atau siapapun. Tetapi jangan harap bahwa kalian akan bisa mulus menghambakan diri kepada bangsa asing itu. Kalau semua orang tak sempat menjadi penghalang, setidaknya aku, Imam Madi si Raja Jembel, selama masih punya nyawa, akan tetap merintangimu. Kemari kau, Imam Madi! Jangan minggat kau, kemari! Raja pengemis, kemari kau! Rasakan pukulan yogaku! Sejak kapan Imam Madi kalah terhadap kalian? Jika tidak karena aku harus segera pergi ke Gunung Putri, pasti akan kuladeni ajakan kalian. Si Janang kemana? Saja. Dia telah membunuh anak murid Kiram Hitam. Kejar. Akan kembali ke kanda masing-masing. Kita kejar atau tidak, bangsa tadi akan kita bicarakan dulu dengan pemimpin besar. Bagaimana pendapatmu, Paman Caniwat? Ambakuk si Raja Pengemis memang tidak gampang ya. Siapa yang bisa? Kalau gitu kita menang jumlah doang. Ya, menangkap satu orang, tak ada yang mampu. Hei kalian! Apakah kalian tidak dengar perintah Nini Susur? Ayo cepat kembali ke tenda. Paman Caniwat, kita harus segera berangkat. Dengan adanya tenaga bantuan ke Gunung Putri seperti si Raja Pengemis itu, kemungkinan usaha kita akan mendapat banyak hambatan. Hanya seorang raja pengemis. Kita tak perlu terlalu risau, Nini. Jumlah pasukan Marsose itu terlalu besar. Tetap lebih dari cukup untuk membumi hanguskan seluruh bukit itu. Ayo! Kemana? Kok kemana? Menjumpai pemimpin besar. Aku kira kita masih banyak waktu
Tak perlu tergesa-gesa. Jangan kau memancing kemarahanku saja, Caniwat. Mana sempat kita memikirkan urusan yang bukan-bukan. Dengan kecepatan seperti angin, Ki Gede Imam Mahdi membalapkan kudanya menuju Gunung Putri. Begitu tiba di kaki bukit dan perjalanan mulai mendaki, barulah kuda itu bergerak lari perlahan. Kalau apa yang kudengar dari percakapan Nini Susur dan para muridnya itu benar, tampaknya Gunung Putri akan benar-benar mengalami kehancuran. Bantuan tenagaku saja, apalah artinya di hadapan sekian banyak jago silat dan Marsose Company yang memiliki senjata bedil. Orang-orangku para Jalulata, entah saat kapan mereka baru akan tiba. Adik Anusa Gelang tengah terluka dan dibawa oleh Ki Duta Lawang. Kiai Sangkan dan para kesatria rimba persilatan tidak mudah dihubungi. Sudahlah, barangkali memang maunya nasib bahwa aku pun akan ikut terkubur di gunung ini. Sepi benar keadaan di sekitar bukit ini. Mungkinkah benar-benar bencana sudah menimpa perguruan ini? Sungguh menyedihkan nasib perguruan besar yang merupakan menara dari semua rimba persilatan ini bila sampai benar-benar terjadi. Ya, menerima kehancuran tanpa bisa dibela. Tunggu. Bukankah tuan yang bernama Ki Gede Imam Mahdi? Si Raja Pengemis dari Timur? Ya, kalau tak salah dugaanku, kau ini tentu murid tingkatan ketiga Gunung Putri. Murid siapakah? Ki Sawang atau Ki Suwung? Kaulah yang rendah adalah murid Guru Sawang. Oh, di manakah gurumu? Aku ingin berjumpa dengannya. Guru telah beberapa bulan pergi untuk suatu urusan dan sampai sekarang belum kembali. Kalau begitu, boleh juga aku ingin menjumpai paman gurumu, Ki Suwung. Paman guru saat ini sedang... Tidak salah. Kalau melihat dari kegugupan murid ini, pasti benar-benar telah terjadi sesuatu terhadap paman gurunya, Ki Suwung. Persis seperti apa yang dipercakapkan oleh Nini Susur dengan para muridnya. Tetapi apakah Denmas Ageng Beraja juga sudah terkena bencana? Ya, seperti yang diperhitungkan oleh orang-orang Pringgading itu. Biarlah aku menyelidikinya. Kalau memang paman gurumu juga tak ada, baiklah, sampaikan warta kepada guru besarmu bahwa Ki Gede Imam Mahdi ingin menjumpainya untuk suatu urusan. Maaf Tuan Raja Pengemis. Ya. Tuan hanya akan bisa dijumpai oleh Eyang Rayi. Oh, oleh Den Ajeng Cendani. Iya. Ya, boleh juga. Ya, boleh juga. Dengan serta-merta, murid tingkatan ketiga Gunung Putri itu memperdengarkan suara burung kulik-kulik jantan yang segera disambut oleh suara yang serupa di kejauhan dari berbagai penjuru. Yang demikian tampaknya tidak salah lagi. Bencana telah menimpa perguruan ini. Tidak biasanya perguruan ini menyambut tamunya dengan bunyi isyarat saut menyaut, seakan-akan perguruan ini sedang dicekam ketegangan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, ketika bunyi burung kulik-kulik jantan itu telah mereda, maka tampak mendarat di tempat tidak jauh dari tempat Ki Gede Imam Mahdi seorang wanita ayu berusia baya yang tubuhnya tegap, sinar matanya sayu, memandang tamunya itu dengan senyum ramah. Dialah Dewi Cendani, istri guru besar Gunung Putri. Selamat datang di perguruan Gunung Putri, Sobat Raja Pengemis. Kedatanganmu sungguh mengejutkan para murid, sehingga mereka bersikap kurang hormat terhadapmu. Untuk itu aku minta maaf. Nyonya Cendani tak usah bicara begitu terhadap seorang pengemis. Aku melihat bukitmu ini nampak begitu sunyi dan senyap sekali. Ada apakah kalau aku boleh tahu?
terhadap sahabat dekat anak Anusa, aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Sebaiknya aku akan bicara terus terang. Terima kasih kalau Nyonya Cendani menaruh kepercayaan kepada orang sepertiku. Entahlah, kedosaan apa yang telah diperbuat oleh kami para pemimpin Gunung Putri. Saat ini kami tengah menghadapi teka-teki yang sangat merisaukan. Teka-teki, Nyonya? Ya, boleh dikatakan demikian. Sebab peristiwa yang sangat mengejutkan telah terjadi di perguruan ini. Anak Suwung, entah terkena bujukan atau hasutan siapa. Anak yang kami ambil dan kami besarkan dari lantai pasar itu telah sampai hati bertindak keji, meracuni Kakang Kiai Ageng. Sehingga Kakang Kiai Ageng saat ini menderita luka dalam yang cukup berat. Lalu karena terkejut, Kakang Kiai Ageng keterlepasan tangan. Dia telah menampar tewas anak Suwung. Hukuman mati untuk Ki Suwung itu setimpal dengan dosa yang telah diperbuatnya. Ya, akibat bujukan orang ataupun atas kemauan sendiri, tindakan meracuni gurunya sendiri. Apalagi terhadap orang yang berjasa, orang yang membesarkan dan merawatnya. Maka Ki Suwung pantas dihukum mati. Nyonya Cendani, kedatanganku kali ini adalah untuk kepentingan Gunung Putri semata. Karena aku telah secara kebetulan menyadap pembicaraan orang Pringgading dengan rombongan orang-orang Garam Hitam dan serombongan Marsose. Mereka tengah merencanakan penyerbuan ke gunung ini. Dan sekaligus ingin juga mewartakan bahwa Dimas Anusa Gelang telah tertawan oleh si nelayan tua dari Pelabuhan Ratu yang bernama Ki Duta Lawang. Tampaknya sudah maunya nasib. Gunung Putri akan menemui akhir kejayaannya. Sobat Raja Pengemis, sungguh aku sangat bersyukur atas kesudianmu bercapai lelah mewartakan hal ini. Tetapi apa boleh buat? Hitung-hitung sudah cukup lama rasanya aku menikmati kesenangan hidup. Kalaupun nantinya aku harus mati karena membela perguruan, ya rasanya itu cukup pantas. Belum tentu kita akan hancur, Nyonya. Bahaya belum tiba. Kita masih boleh buat berupaya. Tetapi apalah upaya kita? Kakang Kiai Ageng terluka berat. Anak Anusa entah di mana. Persaudaraanku dengan Dimas Anusa Gelang adalah ibarat persaudaraan antara kulit dengan daging. Dengan tidak adanya adik Anusa di gunung ini, maka kehadiranku merupakan gantinya, Nyonya Cendani. Ya, meskipun tenagaku tidak berarti apa-apa, aku ingin hidup atau mati bersama perguruan Gunung Putri. Terima kasih banyak, Sobat Raja Pengemis, atas kesediaanmu itu. Tetapi kau tak boleh ikut binasa bersama perguruan Gunung Putri. Masih ada kewajiban sebagai seorang tokoh rimba persilatan di negeri ini untuk mengusir penjajah kompeni itu. Cobalah pikir, jika semuanya terbinasa, lalu siapakah yang kelak akan memikul tugas mulia itu? Ya, tetapi Nyonya Cendani, aku tidak percaya bahwa perguruan Gunung Putri akan hancur. Menurut pantas, selama ini kita telah melakukan sedikit-sedikit kebajikan. Dalam menghadapi bahaya, biasanya akan datang pertolongan. Dalam kehidupan dunia, ada yang pantas terjadi, tapi bisa tak terjadi. Dan sebaliknya, yang tak pantas terjadi, bahkan terjadi. Kita, tak mungkin berharap pertolongan yang tak pasti dari mana datangnya. Ya, kalau begitu, Nyonya, marilah kita menjumpai Denmas Ageng Braja. Barangkali saja kita masih bisa melihat celah-celah harapan. Baiklah, mari. Dengan gerakan yang sangat pesat, kedua tokoh rimba persilatan itu berlompatan menuju sanggar pemujan, di mana Kiai Ageng Braja tengah bersemedi mengobati luka dalamnya yang cukup parah. Sementara itu, matahari telah condong ke barat dan rombongan para penyerbu yang dipimpin oleh Ki Gajah Kilang telah mencapai kaki gunung. Ayo jalan, kita sudah sampai. Ya, kita sudah sampai di Gunung Putri. Adapun Kiai Ageng Braja sendiri menerima kehadiran istrinya dan Ki Gede Imam Madi dengan senyum gembira. Seakan-akan sama sekali tak tergambar kekhawatiran dalam hatinya. Samar-samar aku bisa menangkap suara musuh yang telah mencapai kaki bukit Dimas Cendani dan Sobat Imam Madi. Menurut pendapat kalian, apakah akan kita biarkan mereka bertindak semau-maunya? Denmas Ageng Braja, barangkali kita pantas disebut sebagai orang gagah apabila kita membela nama baik perguruan sendiri, meskipun karena itu tebusannya adalah nyawa kita.
Tetapi Gunung Putri adalah perguruanku, sobat. Kau tidak usah mengorbankan jiwamu secara sia-sia. Kalau memang perguruan ini akan hancur, ya biarlah hancur. Sebaiknya kita tidak usah menambah jumlah korban terlalu banyak. Apakah Andika sekalian menganggapku sebagai pengecut yang pergi menyembunyikan ekor sewaktu menghadap bahaya? Oh tidak. Biarlah, kalau memang kita harus mati, kita akan mati bersama. Dimas Cendani, sebaiknya para murid yang ada dipanggil semuanya dan diperintahkan mencari jalan untuk menyelamatkan diri saja. Mereka telah menyadari bahaya itu, Kakang. Bagus. Tetapi mereka telah bertekad bulat untuk hidup atau mati bersama perguruan Gunung Putri. Itu sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu kita memilih jumlah korban yang sekecil-kecilnya. Musuh datang tujuannya adalah aku, Dimas Cendani, dan juga engkau. Murid-murid itu tidak boleh semuanya tewas. Siapa nanti yang akan menyambung riwayat perguruan Gunung Putri jika semuanya labuh pati? Denmas, kenapa? Yang disebut orang gagah adalah orang yang bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Suatu ketika kita bisa maju, tetapi juga harus bisa mundur apabila keadaan memang memaksa. Mengapa kita tidak boleh memilih jalan meloloskan diri saja? Peringatanmu benar, sobat. Tetapi apa kata sejarah di kelak kemudian hari? Apabila orang kemudian akan bercerita bahwa Kyai Ageng Braja, seorang guru besar, pendiri perguruan Gunung Putri itu lari bercawat ekor ketika musuh datang? Apa, sobat? Jangan kau ulangi saranmu yang merusak citra Gunung Putri itu. Jangan. Kalau begitu, maafkan kalau perkataanku tidak berkenan di hati Andika, Denmas. Itu dia. Mereka tengah berdatangan ke tempat ini. Tampaknya bahaya semakin mendekati. Guru besar. Kalian dengarkan? Kau murid Sawang, agar memimpin teman-temanmu mundur ke arah barat, menghindari serbuan para pengacau itu. Guru besar, hidup atau mati, kami ingin bersama-sama Gunung Putri. Memang begitu mereka. Tampaknya sudah bulat tekad mereka untuk hidup mati bersama-sama. Kalau dipikir-pikir, aku pun tidak boleh memaksa orang untuk bertindak pengecut. Benarkah kalian bertekad bulat untuk hidup dan mati bersama-sama? Kaulah ingin bersama Andika, Guru besar. Betulkah begitu? Kami bukan pengecut, Guru besar. Benar, Guru besar. Oh, iya. Sudahlah. Memangnya apalah bedanya? Mati kelak atau mati hari ini? Sobat Imam Adi, kuharap kau dan Dimas Cendani minggir. Biarlah aku yang akan menghadapi mereka dulu. Ayo maju! Penjilat-penjilat dan manusia-manusia pengecut, jumlahnya lebih besar. Wah, sungguh patut disesalkan mereka itu. Mereka bangga jadi hamba bangsa asing. Rombongan penyerbu yang terdiri dari orang-orang Pringgading, Gunung Tambur, perkumpulan Garam Hitam, dan sejumlah besar Marsose telah mengurung perguruan Gunung Putri dari 3 arah, utara, timur, dan selatan. Secara diam-diam, Kyai Ageng Braja merasa agak lega karena jalan mundur bagi para cucu muridnya terbuka lebar. Orang-orang Gunung Putri, pada kemana kalian? Kenapa tidak menyambutku di bawah bukit? Rupanya orang-orang Gunung Putri telah mempergunakan ilmu cecak lepas ekor. Murid-murid kerocok kelihatan, sedangkan para pemimpinnya buron secara pengecut. Ilmu cecak lepas ekor apa? Kau Nini Susur, apakah kau pikir dengan membawa sekawanan manusia-manusia rendah itu, kau bisa memenangkan Gunung Putri, ha? Kiranya aku ketemu si Raja Pengemis yang menyebalkan itu lagi. Hei, Raja Jembel. Aku datang ke sini untuk berurusan dengan orang Gunung Putri, tahu? Tak ada urusan denganmu. Kalau aku memang berurusan denganmu,
Apakah kau kira aku tak bisa mendatangi sarangmu di hutan Pelentung? Kau boleh menganggap aku tidak punya urusan di tempat ini. Tetapi sesama rimba persilatan, aku tak bisa membiarkan orang lain bertindak sewenang-wenang, tahu. Perbuatanmu sudah melampaui batas, Nini. Dosamu sudah kelewat takaran. Kekejianmu menghancurkan catur Saka Guci. Kemudian berkhianat menghancurkan Gunung Putri. Sungguh tak bisa dibiarkan. Kau harus berurusan denganku. Baiklah, kalau kau memang ingin mampus. Tetapi mana dia Ageng Braja? Apakah dia sungguh-sungguh tak mau menyambut tamu, menyembunyikan kepalanya seperti bulus? Sudah kukatakan bahwa kau harus berurusan denganku dulu, Nini. Di antara kita masih terdapat perhitungan yang belum lunas, Nini. Raja Pengemis, kau tak perlu banyak mulut. Bagianmu adalah aku. Nanti aku akan minta jajal-jajal denganmu. Tidak usah kau banyak mulut, Raja Pengemis. Hei, Ageng Braja! Benar-benarkah kau akan tetap bersembunyi dan menjagokan si Raja Pengemis ini serta para murid keraja? Apakah kau ingin aku menginjak mampus seluruh murid-murid Gunung Putri? Bagus. Kiranya sekawanan manusia rendah yang datang. Bibi Cendani, tak kusangka wanita seusia Bibi masih begitu cantik. Bibi, izinkan aku bertemu dengan ketua perguruan Gunung Putri. Terima kasih Nini Susur atas pujianmu. Berkat hati yang selalu bebas dari kedengkian, keserakahan, dan kelicikan, maka yang murbeng alam selalu mengaruniai tubuhku yang selalu segar bugar. Nini Susur, gurumu adalah orang seangkatan denganku. Kalau dihitung-hitung usiamu, kau ini pantas jadi anakku. Dan kurasa masih tak pantas mencaci suamiku secara begitu hina. Orang semua tahu, Kakang Kiai Ageng tak pernah menyembunyikan diri dari musuh. Apalagi terhadap sekawanan pengecut yang begitu berjiwa rendah, sudi menghambakan diri untuk bangsa asing. Bibi, kau... Apapun yang akan kau katakan, semuanya aku sudah tahu. Sekarang aku mewakilkan suamiku. Segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Gunung Putri, boleh diperhitungkan di pundakku. Nah, kau mau bicara apa, Nini? Bibi Cendani. Sebelum aku bertindak kasar, aku masih bermaksud membukakan pintu persahabatan dengan Gunung Putri. Kulihat perguruan ini sudah mendekati saat-saat kehancuran. Mungkin Bibi tidak takut mati. Mungkin Paman Ageng Braja tidak takut mati juga. Mungkin muridmu yang bernama Sawang tidak takut mati. Tetapi apakah bocah-bocah itu, murid-murid tolol itu juga tidak takut mati? Nah, sebelum perguruan ini hancur lumat oleh orang-orangku, aku menawarkan untuk yang terakhir kalinya, Bibi. Sudah bersediakah Gunung Putri takluk kepada Pringgading? Bocah itu tidak menyebutkan nama Suwung. Berarti dia sudah tahu bahwa muridku itu telah mati. Takluk kepada Pringgading apa? Nini Susur. Tidak usah pakai berpura-pura. Memangnya Pringgading bisa berbuat apa terhadap Gunung Putri? Bilang saja, agar Gunung Putri takluk kepada company. Kulihat dalam rombongan itu, kau bukanlah orang pertama. Ada kulihat Gajah Kilang yang kalian sebut sebagai pemimpin besar. Sobat Gajah Kilang, apakah karena kebetulan kau ini orangnya kecil, maka kemaruk sebutan sebagai pemimpin besar? Bukan begitu, kecil? Tutup mulutmu, pengemis kotor. Pengemis busuk! Sarang Jalulata juga akan mendapat giliran digusur sampai rata dengan tanah. Bagaimana, Bibi? Aku tidak mengajukan pertanyaan kepada si pengemis busuk, tetapi melainkan kepadamu. Aku ingin mendengar jawaban Gunung Putri. Apakah sekarang Gunung Putri mengandalkan kebusukan mulut si pengemis itu untuk beradu bicara? Bicaramu ini menunjukkan sikap yang pelintat-pelintut. Untuk apa Gunung Putri takluk kepada Pringgading? Apakah saat ini Pringgading sudah jadi kerajaan baru yang memerlukan daerah jajahan baru? Kalau Gunung Putri mau takluk, memangnya Pringgading mau apa? Apakah Gunung Putri harus membayar upeti ke Pringgading? Bicaralah terus terang. Apakah kami mau atau tidak takluk kepada company, kepada majikanmu tempat kau menjilat-jilat dan mengibas-ibaskan ekor? Keparat! Orang tak tahu dihormati. Dewi Cendani,
Kalau aku menaruh hormat kepadamu, semata-mata bukan karena Pringgading kalah pamor dengan Gunung Putri, tetapi karena kau angkatan tua. Kalau memang sekarang kepalamu jadi semakin keras seperti batu, maka para sahabatku tak akan menaruh kasihan lagi kepada kalian. Gunung Putri akan segera menemui nasibnya seperti perguruan Gunung Guci dan yang lain-lainnya itu. Tidak semudah itu, Nini. Ada apa kau tertawa seperti itu, Raja Pengemis? Kau ini sungguh tolol, Nini Susur. Perguruan Gunung Putri ini adalah gudangnya orang-orang berkepandaian tinggi. Kau belum melihat kehadiran Den Mas Tetua Ki Ageng Braja maupun putra tunggalnya Dimas Anusagelang. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Dengan aku saja si Raja Pengemis, Pringgading tak berarti apa-apa. Apalagi terhadap kedua tokoh paling tangguh di kalangan rimba persilatan itu. Hei, Raja Pengemis! Sudah sejak semula aku katakan bahwa aku sedang berurusan dengan Gunung Putri. Orang luar tidak perlu banyak pentang mulut. Tapi, kalau kau memang sudah bosan hidup, Imam Mahdi, kau boleh ikut Labuh Tulangan. Dan kau akan mampus bersama-sama mereka. Bagaimana Bibi Cendani? Apakah sudah bisa memberikan jawaban? Tidak usah dijawab. Kemunculan Kiai Ageng Braja yang sangat tiba-tiba itu dan gerak langkahnya yang gagah tegap membuat semua para penyerbu yang melihatnya jadi terkagum-kagum. Celaka. Melihat sikap dan gerak-geriknya, sepertinya Kiai Ageng Braja tidak terluka dalam. Mungkinkah Ki Suwung belum berhasil meracuninya? Ki Ajeng Cendani, melihat datang banyak tamu, mengapa tidak kau terima mereka di Geraha Ulah Keroda? Mereka tampaknya orang jauh-jauh, bahkan ada orang yang datangnya dari seberang lautan. Tentunya mereka letih dan haus. Aku yang muda dari Pringgading mengaturkan salam dan hormat. Ya. Terima kasih, Nini Susur. Kulihat ada Sobat Gajah Kilang dari Gunung Tambur bersama murid-murid pilihannya. Sobat Braja, salam taklimku untuk Andika. Apakah Andika heran melihat kehadiran orang-orangku yang begini banyak? Sobat Gajah Kilang, terima kasih atas salam taklimmu. Kembali aku pun menyampaikan salam hormat. Kata orang, mungkin tua seseorang pendengarannya akan makin berkurang. Dan penglihatannya akan makin susut. Dan juga kesanggupan indera yang lain pun akan semakin melemah. Tetapi bersamaan dengan semakin menyusutnya kesanggupan-kesanggupan itu, sobat, menyusut pula kecenderunganku untuk heran, terkejut atau kagum. Banyaknya usia telah membuatku kenyang melihat segala sesuatu yang bergerak di atas bumi ini. Sehingga menurut tamsil para cerdik pandai, semakin tua usia seseorang, sebaiknya akan semakin mendekat ia pada jalan kebaikan maupun kebenaran. Entahlah, apakah Sobat Gajah sependapat denganku atau tidak? Tentu saja aku sependapat dengan Andika. Tetapi tentang kebenaran maupun kebaikan seperti yang Andika ucapkan itu, kalau tidak salah, menurut hematku, ada beberapa pengertian. Setiap orang memiliki pengertian yang berbeda mengenai hal itu. Jadi kebaikan dan kebenaran macam apakah yang Andika maksudkan? Oh, gembira aku bertukar pandangan denganmu, Sobat Gajah Kilang. Meskipun usiamu lebih muda dariku, tetapi jelas bahwa kau ini adalah seorang guru besar di zaman ini. Kebenaran dan kebaikan, sejak perkataan itu dipergunakan orang, memang senantiasa mengundang berbagai pengertian yang berbeda. Namun demikian, apabila kita bertolak dari pemikiran siapakah diri kita masing-masing, maka perbedaan itu akan menyempit dan menyusut. Kita ini adalah orang-orang gagah rimba persilatan. Dalam pancadharma rimba persilatan, ada beberapa kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi.
Misalkan tentang kewajiban menolong orang melindungi si lemah, tentang menentang penindasan yang datangnya dari bangsa sendiri atau bangsa asing. Kukira terhadap semua hal yang baru kusebutkan itu, sikap kita semua jelas. Aku yang muda memang tidak biasa bicara muluk-muluk, sehingga aku kurang bisa memahami apa yang tadi dibicarakan secara panjang lebar dan bertele-tele. Aku lebih suka pada cekak aus, pada yang terus terang dan jelas-jelas, Paman Ageng Braja. Saat ini Andika sudah muncul sebagai tuan rumah. Kedatangan kami beserta seluruh rombongan sudah jelas kukatakan kepada Bibi Cendani. Nah, aku sangat mengharapkan jawaban yang tegas dan jelas. Tadi sudah kukatakan singkat dan tegas sejak saat kemunculanku. Tak usah dijawab. Apakah dengan begitu berarti Gunung Putri memilih kehancuran? Hancur atau tidaknya perguruan Gunung Putri memang sudah tertulis dalam takdir. Jadi kau tidak perlu berbasa-basi lagi, Nini Susur. Kalau memang majikanmu memerintahkan untuk menghancurkan Gunung Putri, kalau menurut pendapatmu bisa, cobalah. Tetapi apakah kau hanya mengandalkan jumlah besar untuk menekan yang berjumlah kecil ini, Nini Susur? Bukankah perbuatan itu adalah tindakan orang-orang pengecut atau para iblis dan memedi gentayangan? Kau orang luar, Imam Mahdi. Jangan ikut campur. Semua orang juga tahu bahwa Ki Ageng Braja adalah bintang kejorannya rimba persilatan. Siapa yang sanggup menghadapi seorang diri? Hari ini, aku datang bersama orang-orang yang sudah sepakat denganku. Gunung Putri harus diratakan dengan tanah. Nah, saudara pendengar, mungkinkah akan berakhir riwayat perguruan Gunung Putri yang semula merupakan menaranya perguruan-perguruan di seluruh kalangan rimba persilatan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Sampai jumpa.